Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Tiko Sitanggang selaku dosen pembimbing saya dan para Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Iri Panda Potanadea dengan NIM 2018-03-1078. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Latar belakang, berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Menurut Prasetya Tommy dan Sareng tahun 2014, nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan perusahaan dengan cara memaksimumkan nilai perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan? Tujuan 1. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, untuk memahami dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, untuk memahami dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang keempat, memahami dan menganalisis pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan. Pada penelitian ini, variabel yang telah diteliti diharapkan bisa menjadi pandangan bagi perusahaan untuk membantu meningkatkan profit secara meningkatkan kinerja manajemen di masa depan. Yang kedua, bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, tambahan referensi, dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai dampak struktur modal, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan secara terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagi para investor, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan untuk berinvestasi melalui pembelian saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan minuman supaya tidak mengalami kerugian. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi yang dapat memberi pedoman penelitian yang sejenis. Kerangka pemikiran dapat kita lihat metodologi penelitian. Yang pertama, metode estimasi model regresi data panel yang terdiri dari CEM, FEM, REM. Yang kedua, metode estimasi uji Co, uji Lorentz, multiplier, uji Hausman. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, uji multikonireritas, uji heterokedastisitas. Yang terakhir, uji hipotesis terdiri dari uji T, uji F, uji koefisien determinasi. Hasil pengolahan data. Hasil uji CO dilihat dari cross section yang nilai probability-nya sebesar 0,000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji CO ini yang terpilih ialah uji PEM. Yang kedua, hasil Hausman. Dilihat dari cross section randomnya yang nilai probability-nya 0,0146 yang lebih kecil daripada 0,05. Yang terpilih dari hasil uji Hausman ini adalah FEM. Hasil uji Lorentz multiplier dapat dilihat dari brut pangan yang nilainya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti REM. Dari hasil uji ketiga ini yang terpilih ialah metode FEM. Uji asumsi klasik.
Yang pertama uji normalitas. Dilihat dari nilai just square beranya 1,674417 dan probability-nya 0,43291, yang berarti nilai probability-nya lebih besar daripada 0,05 yang berdistribusi normal. Uji multikorneritas. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki masalah multikorneritas dikarenakan korelasi antara variabel lebih kecil daripada 0,08. Yang ketiga, uji heterokedasitas. Pada uji heterokedasitas dari hasil tersebut tidak mengalami heteroskedasitas antara pada model regresi ini karena nilai probability-nya antara variabel lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan data terbebas dari masalah heterokedasitas. Hasil uji T, uji F, uji koefisien. Uji T yang nilai probability-nya 0,0000 yang berarti signifikan dan berpengaruh positif. Uji F, nilai F statistiknya 28,20197 yang berarti signifikan dan positif. Uji koefisien determinasinya dapat dilihat dari adjusted R square-nya 0,87464606 jika dipersenkan ialah 87,46%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pengaruh struktur modal, keputusan investasi dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, studi kasus pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, bahwa struktur modal, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan mempunyai kontribusi nilai perusahaan sebesar 87,46%. Implikasi. Dalam penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut. Yang pertama, implikasi teoritis. Penelitian ini yaitu perkembangan untuk akuntansi keuangan yang berpengaruh pada nilai perusahaan. Penelitian ini memanfaatkan nilai perusahaan mengikat target dengan agensi teori, yaitu perusahaan yang memaksimalkan kemampuan pemegang saham dengan melihat dari besar kecilnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dan dapat juga dilihat melalui peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, implikasi praktis. Penelitian ini diinginkan mampu memberi pertimbangan pada investor ketika ingin menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan agar investor tidak mengalami kerugian, dan untuk perusahaan agar lebih mengamati faktor-faktor yang berpengaruh pada perusahaan yang bisa menurunkan nilai perusahaan. Saran yang pertama, diharapkan peneliti dapat mengganti variabel dari dalam, misalnya kebijakan dividen, probabilitas, perputaran total aktiva, atau mengganti proksi lain variabel bebas dalam penelitian ini. Yang kedua, dalam memberikan penelitian terhadap suatu perusahaan, alangkah lebih baiknya investor dapat memperhatikan terlebih dahulu faktor mana yang dapat mempengaruhi pada nilai perusahaan, sehingga investor dapat memilih perusahaan mana yang akan dijadikan tempat investasi. Yang ketiga, diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk menggunakan sampel di luar perusahaan makanan dan minuman, tetapi bisa juga menggunakan sampel perusahaan perbankan, pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada perkataan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.